Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. I love you, mama.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa damai di hati, berita anugerah kehidupan dari istri, mama, oma, adik, kakak kami yang tercinta. Minco Pongo, umur 70 tahun, 1 bulan, 3 hari. Istri, mama, oma, adik, kakak kami yang tercinta. Ibu Minco Pongo terlahir dari Ibu Deice Tampi almarhumah, ayah Julius Pongo almarhum. Anak keempat dari 7 bersaudara. Pertama, Martinus Pongo almarhum, membentuk keluarga Pongo Mendoringin. Kedua, Maria Pongo almarhumah, membentuk keluarga Manusama Pongo. Ketiga, Joni Pongo, membentuk keluarga Pongo Lonto. Keempat, Minco Pongo almarhumah, keluarga Paruntu Pongo, membentuk keluarga Manopo Pongo. Kelima, Teresia Pongo, membentuk keluarga Sumapode Pongo. Keenam, Joseph Pongo almarhum, membentuk keluarga Pongo Rampengan. Ketujuh, Fredrik Pongo, membentuk keluarga Pongo Parituan. Pada tanggal 18 Mei 1953, menikah yang pertama dengan almarhum Warung Paruntu, dikaruniai 3 orang anak. Betty Hendrik Paruntu, membentuk keluarga Paruntu Boham, dikaruniai 2 orang anak. Julia Paruntu, Gilbert Paruntu. Selvi Paruntu, membentuk keluarga Makahinda Paruntu, dikaruniai 3 orang anak. Cantika Makahinda, Jacqueline Makahinda, Christian Makahinda. Jeane Kristina Paruntu. Pada tahun 1984, Warau Paruntu meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 1988 menikah kembali dengan Yohanes Masoara Manopo, dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama, Michelle Andika Masoara Manopo. Anak yang kedua, Sepriano Liutuhase Masoara. Riwayat penyakit dari Ibu Minco Pongo. Sejak tahun 2014, almarhumah menderita penyakit jantung sehingga keluar masuk rumah sakit. Dan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, masuk rumah sakit persiapan operasi. Dan almarhumah menjalani operasi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023. Nafas terakhir
1 Juni 2023 pukul 13:23 WITA. Tahun 1988 aktif sebagai Dharma Wanita Telkom Bitung sampai dengan 1995. Tahun 1995 mutasi ke Makassar dan aktif sebagai Dharma Wanita Telkom Makassar. Organisasi gereja, aktif dalam organisasi Gereja Sentrum Bitung, aktif dalam organisasi Gereja Kanatojeng di Goa Sungguh Mina, seorang suami, 5 orang anak, 5 orang cucu. Ibu Minco Pongo banyak meninggalkan kesan yang baik buat kami, kakak, adik, suami, anak-anak, cucu-cucu, dan keponakan. Namun Tuhanlah yang paling mengasihi Ibu Minco Pongo, kakak, adik, suami, anak-anak, cucu-cucu, dan keponakan sayang sekali. Tapi Tuhan yang lebih mengasihi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu pelayan Tuka yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pemakaman yang akan ditata layani oleh Bapak Pendeta Kalebos Derek Sarjana Teologi sebagai Pendeta Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Jemaat diundang berdiri. Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita benar kita bergema, menyertai dengan sahurku sekadar menghilangkan karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Haleluya, terpujilah Allah yang telah melawat keluarga besar Manopo Pongo dengan kasih-Nya yang ajaib. Haleluya, dimuliakanlah Allah pencipta semesta alam karena kebaikan-Nya bagi keluarga yang berduka cita. Sungguh indah rancangan Tuhan dengan mengambil kehidupan Ibu Minco Pongo. Ditariskan dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin.
Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Dia yang memberi almarhumah Ibu Mince Pongo, dia pula yang mengambilnya. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 28. Kejadian 28 kita baca ayat 16 sampai 19. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19 berkata begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Demikian firman Tuhan. Disilakan pujian dari pelayan khusus dan jemaat kolom 25. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Diri usahaan sudah merikan berduka cita dari jemaat Indonesia itu. Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Manopo Pongo yang berduka cita, tetapi juga yang tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Lagu Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan, adalah lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Hartley sebelum kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es tahun 1912. Bagi mereka yang pernah menonton film ini, mungkin masih mengingat adegan itu, di mana para musisi memainkan lagu ini untuk menenangkan
dan memberi kekuatan, karena kapal akan tenggelam. Lagu Makin Dekat Tuhan menjadi simbol harapan di tengah laut yang dingin, di tengah rasa takut pada maut yang menjemput. Lagu Makin Dekat Tuhan yang dinyanyikan waktu itu mengingatkan para penumpang kapal bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dan lagu ini tetap dinyanyikan hingga kapal sepenuhnya tenggelam. Semua anggota grup musik Heartland tenggelam bersama kapal Titanic. Tetapi saudara-saudara, lagu yang mereka nyanyikan menjadi nyanyian pengharapan. Kidung Jemaat 401 ini syairnya ditulis oleh Sarah Flower Adams pada tahun 1841. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sarah Adams sesungguhnya mempunyai cita-citanya untuk menjadi seorang aktris terkenal. Lirik lagu Makin Dekat Tuhan ditulis oleh Sarah Adams saat pendeta di jemaatnya membutuhkan lagu pujian yang terkait dengan kisah Yakub, seperti dalam bacaan kita tadi di Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 24. Saudara-saudara, kisah Yakub di Betel yang berjumpa dengan Allah memang terjadi saat hidupnya ada dalam berbagai tekanan, berbagai kesulitan, di mana Yakub ini adalah seorang pelarian yang melarikan diri supaya dia mencari ketenangan, keamanan. Maka di Betel Yakub tidur beratap langit dan berbantal batu yang keras. Sebagai seorang pelarian, ia merasa nyawanya terancam. Tetapi saudara-saudara, menarik bahwa pengalaman imannya ketika berjumpa dengan Tuhan mendatangkan sukacita dalam kehidupannya, di mana Yakub sadar bahwa bersama Allah ia sesungguhnya takkan kekurangan. Yakub sadar bahwa Allah bersama dia, bahkan di saat ia tidak menyadari dan mengetahuinya, sebagaimana dibilang ayat 16. Batu alas kepala itu menjadi tanda peringatan dan tempat itu menjadi Betel atau rumah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergumulan dan perenungan Sarah Adams ketika menulis syair
Kidung Jemaat 401 memang erat kaitannya dengan kisah Yakub di Betel. Yang berduka cita dan kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk, demikian diperhatikan. Puji nama Tuhan Yesus, demikianlah ibadah pemakaman di siang hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Bapak Ibu pelayan buka yang diberkati Tuhan, kita akan dengarkan sambutan penghiburan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Bitung yang akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Penatua Dr. Andes Fernando Kautung selaku Sekretaris Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Saya berikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Ini kemudian terbang. Keluarga besar, keluarga Manopo Pongo, serta semua keluarga sebagaimana disapa tadi dalam firman. Dan ini keluarga ruang keluarga besar. Bilang Bapak Wakil Ketua, Bapak Penatua Angki, langsung menuju masih ada yang datang. Bapak Pendeta Kalebo Sederek yang teologi, Bapak Pendeta Jemaat Sentrum yang sejadwal melayani ibadah pemakaman, rekan-rekan pelayan khusus Diaken Penatua, Bapak Wakil Ketua Badan Jemaat, Bapak Penatua Prangki Yulianto Senang Teknik, sekaligus sebagai anggota Dewan Kota Bitung yang terhormat, penasihat Badan Pekerja,
Bapak Donald Manembo SPD bersama istri, pemerintah Kota Bitung, pemerintah Kecamatan Mesa, pemerintah Kelurahan Bitung Barat 2, dan terkasih Bu Lurah, Ibu Lisbeth Ansa Dinas Sosial, Bapak Ibu pelayan khusus Delegasi Gereja, pimpinan umat, rukun tokoh masyarakat, tokoh agama, ASN, TNI Polri, serta pelayan duka yang saya tidak sebut satu demi satu yang dikasihi Tuhan. Tentunya pertama saya mengajak sekalian kita bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena kita boleh hadir tadi di pimpinan penghiburan, kepedulian Allah. Sekalipun kita tidak peduli, tapi Allah peduli. Tapi kita sekalipun tidak diundang, nah itu memang tidak ada undang. Tapi daripada bekerja mengungkapkan yang mengundang kita firman Tuhan, di mana itu dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Alkitab Perjanjian Lama Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata begini: pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup mempraktikannya. Jadi itu saya nak bilang, oh kita mama ini 1 minggu 7, mau dia berukun 14. Bayangkan. Iya, jadi tiap hari bahkan minggu itu ada pertemuan. Dan kita semua datang saat ini, bahkan ada yang sudah datang sejak malam penghiburan. Saya sendiri kalau hitung baru ini mungkin tidak sempat datang, sebab orang ada di penghiburan pertama sampai orang tua. Saya tadi bilang Pak teman-teman Persus jaga kesehatan. Hari ini tidak seperti biasanya, orang dia agak krus kehadiran Persus. Krus itu bukan DP badan, DP kehadiran jumlah. Karena apa? Baik mulai grup maupun Japri rata-rata kurang sehat. Saya tidak bilang sakit, kurang sehat ke situ. Kalau tidak diri, termasuk orang tua, anak. Bilang dulu, kenapa? Bagus dia libur, dapat sakit. Kalau kita sambut banyak maka ubi. Betul, betul. Karena apa? Waktu koronces kan itu. Saya catat di kata penghiburan, kayak kalau orang protes, menjawabkan. Tadi ada dari itu pelita khotbah buka di Google. Nyanyian makin dekat. Nyanyian juga yang disusun satu malam ini pada keluarga ini, bukan cuma kutip sana kutip sini. Syarat dengan pelayanan ini di liturgi ini yang dan dengan kehidupan ini, orang tua selalu bahasa. Kita Bapak 43 tahun guru Injil, dulu boleh pendeta. Satu langkah salah, ia rampas hidupmu. Jarak antara kehidupan kematian cuma sejengkal, orang lihat. Kemarin itu ada tuh ketua umum pimpinan KGPM. Saya lihat lengkap semua mereka hadir kemarin sebagai penghargaan kepada orang tua. Bu Gembala Pak Embo bilang, buka mata, buka hati. Cuma 2 ucapan, happy birthday dan kedua hari Creating Day, cuma 2 itu. Tapi tanda kita, karena kita ini penumpang di dunia ini. Kalau tadi bahasa firman tadi kapal Titanic, ada lagi dia pencipta. Kalau tadi lagu, tapi pembuat kapal itu bilang, oh Tuhan pun tidak mampu akan merobohkan semua suara dalam. Ada rumah sakit dan apa. Tapi ketika dia terbelah, maka itulah karena kecongkakan, karena kesombongan. Ingat masuk bioskop bayar berapa sih itu? Mesti bayar itu tuh kapal Titanic, dan sangat menarik. Dan pada keluarga percaya bahwa Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati akan menyertai keluarga semasa hidup dan kemanapun melangkah di dunia ini. Kita tidak tahu kita mati di mana, di Jakarta, di udara, di Bitung, di Kolombo, Pacoran, atau di Biau, Pulau Kampung,
atau di Sawangan, di Satelu, kita tidak tahu. Karena itu ungkapan ini hanya mendengar keluarga. Ibu kasih mendengar. Firman Tuhan dalam Mazmur 19:50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ini pesan terakhir dari kata-kata penghiburan ini bagi keluarga dari firman Tuhan. Memberi pesan Mazmur 19:50, firman Tuhan berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Akhirnya sekali lagi saya atas nama Badan Kerja Majelis Taklim Sentrum Bitung mengucapkan turut bergumul duka bersama dengan keluarga besar Manopo Pongo serta semua keluarga yang terkait. Tuhan Yesus cuma penghiburan sejati, menghibur keluarga kita sekalian, memberkati kita hari ini, dan sampai kapanpun Tuhan menyertai berkati kita hidup-hidupnya yang panah ini. Sekian dan terima kasih. Sambutan penghiburan selanjutnya dari pemerintah Kota Bitung yang nantinya akan dikalimatkan oleh Lurah Bitung Barat II yang terkasih Ibu Lisbeth Anissa Esos. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Galebos Derek Sarjana Teologia bersama Persus yang hadir. Yang saya hormati Ketua BPMJ Jemaat Sentrum yang saya sapa dengan hormat Bapak Fernando Kautung, Sekretaris, mohon maaf. Yang saya hormati terlebih khusus keluarga besar, keluarga yang berduka cita, keluarga Paruntu Manopo Pongo. Yang saya hormati juga anggota DPRD Kota Bitung yang saya sapa dengan hormat Bapak Franky Julianto Sarjana Teknik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita berada di tempat ini tanpa diundang. Tentunya sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima ujian yang diberikan Tuhan. Orang tua, mama, oma, kakak beradik, sekarang terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kehidupan manusia hanyalah bersifat sementara, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah besok, lusa, dan seterusnya apa yang dirasakan, apa yang menjadi kesedihan keluarga, itu pasti kita juga akan mengalaminya. Pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Wakil Wali Kota Bitung, dan Sekretaris Daerah Kota Bitung, Bapak Camat Maesa, Bapak Secam, ya, dan pemerintah Kelurahan Bitung Barat 2, ASN, THR, Kepala Lingkungan dan Ketua RT, dan saya pribadi, keluarga Kepala Tua Ansa, turut berduka cita dan turut sepenanggungan dengan keluarga. Mudah-mudahan insya Allah keluarga besar bisa
menerima, bisa mengikhlaskan orang tua tercinta, ya, karena semua sudah diatur oleh Tuhan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Dan saya mohon akan menghibur keluarga dengan puji-pujian, dan puji-pujian yang pertama dari Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yang penghiburan selanjutnya Jemaat Gemim Nafiri atau seluruh jemaat Gemim yang selain Jemaat Sentrum yang hadir dalam ibadah pemakaman di saat ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
besar Paruntu. Sesudah keluarga besar Paruntu, pujian dari keluarga besar Pongo Rampi. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malah petaka seakan melihat. Berita menggelar aku terima, kekasih berpulang selamanya. Hancur luluh rasa jiwa raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpu di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Salah dosaku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita
bersama lagi. Doa tuluskan air mata, segala dosaku ampunannya, silakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermata? Kapan lagi nanti bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tidak mungkin kembali. Tiada nama seharum namamu lagi. Tiada lagi. Terima kasih yang pertama dari suami Bapak terima kasih yang terakhir kepada istri. Bersamaan ciuman kasih yang terakhir beristirahatlah dalam kebahagiaanmu bersama dengan Tuhan di surga. Selanjutnya dari anak-anak Bapak Hendrik Paruntu, secara berturut-turut Ibu Selvi Paruntu dan Bapak Boy Makahinda, Ibu Jaya Paruntu, boleh pegang ulang ke bunga, Bu? Boleh pegang ulang bunga? Andika Manupo, Ah!
Terima kasih Mama di tengah kehidupan kakak beradik, keluarga Pongo Mondoringin, keluarga Manisama Pongo, keluarga Pongo, keluarga keluarga Pongo Parikuan, Selamat jalan. Alah, desa kagak tinggal bagi kita kasihan. Anak beda. keluarga Maswara dan Lele, keluarga Maswara Alexander, keluarga Minggu Maswara, mewakili anak Sarani yang ada, Yayan Pongo. Cucu Filia Palutu, mewakili ponakan-ponakan Fabian Pongo dan Jessica.
Sambil mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu pelayan duka untuk melihat jenazah almarhumah Ibu Poin Cepomo yang terakhir diberi waktu 3 menit. Sambil Bapak Ibu Panji Joshua dan didampingi pemerintah yang ada di Kelurahan Bitik Barat 2 untuk menyiapkan tempat di jalan. Kawasan duka ke bawah sambil Bapak Panji Joshua dan pemerintah Bitik Barat 2 menyiapkan tempat untuk jenazah oleh ponakan-ponakan yang ada akan disambut oleh Panji Joshua di bangsa duka. Dan diinformasikan almarhumah Poin Cepomo akan dimakamkan di pekuburan Pinamonian dan acara Pinamonian di pekuburan akan dilayani oleh Yang Terkasih Penatua dari Sumeda Balai mohon jalan 3 menit. Tem satu. Foto dan pegang akan buka jadi mentali agar di atas itu mana ya di belakang ambulans mohon dipindahkan karena ambulans akan mempersiapkan putar Indis, ini supaya dia tahu sebagus 3 kali gitu. So mau masuk deh itu. Mohon karangan bunga akan karangan bunga yang pertama dari suami Bapak Tony Manopo. Di atas. Anak-anak Bapak Hendrik Paruntu dan Andika Manopo. Kakak beradik keluarga Sumapode Pongo, keluarga Sumapode Pongo, Pongo Lonto dan Pongo Parengkuan.
Selanjutnya dari Jemaat Gemim Sentrum Bitung, pelayan khusus kolom 25. Satu referensi bunga itu di satu dekat. Demikianlah peletakan karangan bunga. Kita akan ikuti ucapan terima kasih keluarga yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Desi Kalalo Pongo, ponakan dari almarhumah Ibu Mince Pongo. Sungguh baik karena kami keluarga mengamini apa yang sudah dibuat Tuhan. Karena hidup dan mati kita manusia adalah kedaulatan Allah, Sang Pencipta. Banyak kenangan, suka maupun duka yang kami keluarga lewati bersama almarhum. Begitu juga dengan Handaut Tolan, sosok almarhumah yang super aktif, cerewet, tapi juga begitu perhatian. Kami sangat-sangat kehilangan sosoknya. Dia begitu antusias dan punya harapan sembuh yang begitu besar, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil pulang dia. Pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus karena kasih dan setianya kepada kami keluarga, hingga kami bisa melalui peristiwa duka ini dengan penuh rasa syukur sekalipun rasa kehilangan begitu dalam. Atas perhatian kepada keluarga, terima kasih untuk pemerintah BB2, lingkungan 1, RT 1 yang sudah membantu untuk pengurusan pekuburan. Diucapkan terima kasih untuk Nona Pendeta Felicia Mangalo STH yang sudah memberi penguatan kepada kami keluarga di saat malam hiburan yang pertama. Diucapkan terima kasih kepada Jemaat Tiberias Bitung, Bapak Pendeta Stephen Tumbel selaku Pendeta Tiberias Sulawesi Utara yang sudah memberi penguatan kepada kami keluarga lewat ibadah penghiburan yang kedua juga. Disampaikan terima kasih juga buat Pelsus dan Jemaat Kolom 25, di mana almarhum selaku anggota Kolom 25 Jemaat Sentrum Bitung dari saat almarhum sakit sampai dipanggil Tuhan selalu menampingi keluarga melalui peristiwa demi peristiwa. Buat Bapak Pendeta Kalebos Direk Sarjana Teologi yang sudah menuntun ibadah pemakaman di saat ini, beserta juga dengan Pelsus Jemaat Sentrum Bitung. Terima kasih juga buat para pekabung yang dari hari pertama sampai hari ini yang sudah memberikan waktu untuk mengikuti ibadah, memberikan penguatan bagi keluarga. Diucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jemaat Gemim Sentrum Bitung, Bapak Dr. Fernando Kautu, yang sudah membawa sambutan mewakili Jemaat Sentrum Bitung. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Esos selaku Kepala Uran Barat Tua yang sudah membawakan sambutan mewakili keluarga. Memohon maaf juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jika semasa hidup almarhum ada perbuatan atau tutur kata yang menyakiti hati, mohon diampunkan Tuhan. Haleluya. Demikianlah ucapan terima kasih dari keluarga. Selanjutnya diserahkan kepada pemerintah dan Panji Joshua Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Bapa, besar sungguh kasih
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhumah Ibu Mince Pongo, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melebas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan penghantaraan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Kemudian ibadah di tempat atau di ladang pekuburan ini bagi keluarga yang akan menaburkan bunga dipersilahkan. Kemudian pekuburan ini akan Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.